Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Satria Krisna Yoga dengan NIM 20723111011, di mana saya berasal dari program studi ilmu kelautan angkatan 2023 dan sekarang menempuh di semester 4. Adanya tujuan saya membuat video ini dikarenakan ingin menunjukkan kepada teman-teman semua sekaligus dosen pengampu mata kuliah pencemaran laut yaitu Pak Giotani Harapan Putra Batubara. Di sini saya akan menunjukkan perhitungan-perhitungan dari kualitas air melalui indeks pencemaran dan storage. Pada bagian pertama saya akan menunjukkan perhitungan mengenai indeks pencemaran. Baik, untuk memulai perhitungan, kita harus menentukan data-data yang ingin dihitung, di mana pada bagian saya mendapatkan data amonia, BOD, DO, HG, TDS, dan pH, dan di mana pembagian bulannya itu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Untuk melanjutkan ke perhitungan, kita harus menentukan terlebih dahulu baku mutu dari setiap data yang telah dikasih, di mana untuk baku mutu amoniak itu sendiri ada 0,5, untuk BOD itu ada 12, DO jenuh itu ada 7, dan DO LIG itu ada 0. Untuk baku mutu dari HG itu 0,005, baku mutu dari TDS itu ada 2000, dan baku mutu pH itu 5-9 dan dibagi menjadi 3, yaitu pH min yaitu 5, pH max itu 9, dan pH rata-rata itu 7. Baik, untuk memulai perhitungan kita akan menghitung terlebih dahulu rumus dari CI per LIG setiap data. Yang pertama itu CI per LIG dari amoniak, di mana rumusnya yaitu sama dengan kita blok kolom B nomor 3, setelah itu dibagi dengan baku mutu ini. Dan jangan lupa menambahkan dolar di sini. Setelah itu enter. Nah, untuk menentukan nilai-nilai di bulan selanjutnya tinggal tarik ke bawah dan boom, muncul semuanya. Untuk BOD sama seperti tadi, cuman kolomnya saja yang berbeda. Untuk rumusnya itu sama dengan kita klik kolom C nomor 3 dibagi dengan baku mutu dari BOD itu sendiri, dan jangan lupa untuk menambahkan dolar di tengah-tengah ini dan enter. Untuk menentukan nilai-nilai di bulan berikutnya kita tinggal menarik ini sampai ke bawah dan boom, muncul semuanya. Oke, untuk DO itu berbeda dengan perhitungan sebelumnya dikarenakan DO itu terbagi menjadi DO jenuh dan DO LIG. Jadi kita harus menggunakan rumus yang baru, di mana rumusnya itu sama dengan ABS. Oke, ABS. Setelah itu kita klik bagian kolom D3. Kolom D11. D11 dikurangi D3. Ini kolom D3, dan jangan lupa untuk ditutup kurung. Setelah itu dibagi dengan, jangan lupa buka kurung lagi, D11 dikurangi D13. Oke, jangan lupa ditutup kurung. Dan tidak lupa pula kita menambahkan dolar di sini. Di sini. Dan di sini. Setelah itu enter. Untuk menentukan nilai ke bawah tinggal tarik ke bawah. Boom, semuanya muncul. Oke, untuk perhitungan HG sama seperti perhitungan BOD tadi, cuman beda kolom saja. Untuk HG itu rumusnya sama dengan kita blok kolom ini, setelah itu dibagi dengan
baku mutu dari HG itu sendiri ini. Dan jangan lupa menambahkan dolar di sini. Setelah itu enter. Dan untuk menentukan data di bulan berikutnya tinggal tarik ke bawah. Dan boom, semuanya akan muncul. Oke, untuk TDS sama seperti HG, amoniak, dan BOD tadi, rumusnya itu sama dengan kita pilih kolom TDS dibagi baku mutu dari TDS, dan jangan lupa menambahkan dolar di sini. Setelah itu enter, dan untuk menentukan data di bulan berikutnya tinggal tarik ke bawah dan boom, semuanya akan muncul. Nah, untuk rumus CI per LIG dari pH berbeda dengan sebelum-sebelumnya dikarenakan rumusnya yaitu ada pH min dan pH max. Apabila nilainya di atas 7 maka menggunakan pH max. Oke, rumusnya sama dengan, kita buka kurung. Oke. Yang pertama itu kita pilih ini, setelah itu dikurang pH rata-rata H14. Jangan lupa ditutup kurung, setelah itu kita bagi dengan buka kurung lagi. Karena ini di atas 7 maka kita menggunakan pH max dikurangi pH rata-rata. Oke, jangan lupa ditutup kurung. Dan kita tambahkan dolar di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Oke, enter. Dikarenakan pada kolom G nomor 4 juga lebih dari 7, maka kita tarik ke bawah. Oke, dan untuk nilai kolom 5 dan 6 itu berbeda dikarenakan di bawah angka 7 dan kita harus menggunakan pH min. Oke, untuk pH min itu rumusnya sama dengan buka kurung, kita pilih bagian ini, setelah itu kita kurang dengan pH rata-rata, kita tutup kurung dan dibagi buka kurung pH min dikurang pH rata-rata. Oke, jangan lupa ditutup kurung dan jangan lupa kita tambahkan dolar di sini, dan di sini. Oke, tinggal enter. Oke. Pada data berikutnya itu juga kurang dari 7, maka kita tarik ke bawah. Nah, untuk data ke nomor 7 kolom G itu lebih dari 7 dan harus menggunakan rumus yang seperti yang di atas tadi. Rumusnya itu sama dengan kita buka kurung, blok ini dikurangi pH rata-rata, kita tutup kurung, dibagi buka kurung pH max dikurangi pH rata-rata, dan jangan lupa ditutup kurung. Ini jangan lupa kita kasih dolar, ini jangan lupa kita kasih dolar, dan ini jangan lupa kita kasih dolar. Enter. Oke. Untuk yang terakhir, karena di bawah 7 lagi, kita harus menggunakan rumus yang seperti di kolom G nomor 5 dan 6. Jadi rumusnya itu sama dengan buka kurung ini, kita kurangi dengan pH rata-rata, kita tutup kurung, dibagi buka kurung lagi, karena kurang dari 7 maka kita menggunakan pH min dikurangi pH rata-rata. Sebentar. Oke, setelah itu ditutup kurung dan jangan lupa menambahkan dolar di sini, dan di sini. Setelah itu enter.
Oke, itu untuk mencari dari CI per LIG. Baik, untuk perhitungan selanjutnya yaitu amoniak. Untuk rumusnya apabila lebih dari 1 kita menggunakan rumus ini sama dengan 1 ditambah kurung 5 bintang log, kita blok bagian amoniak, log kurung, kita blok bagian amoniak, tutup kurung, enter. Apabila untuk bulan selanjutnya lebih dari 1 maka kita tarik ke bawah. Oke. Namun untuk yang terakhir dikarenakan kurang dari 1 maka kita menggunakan rumus sama dengan langsung blok dan enter. Nah, untuk BOD sama seperti tadi, apabila lebih dari 1 kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 5 bintang log, kita blok bagian ini, setelah itu tutup kurung, enter, dan kita tarik sampai bawah kecuali yang terakhir dikarenakan kurang dari 1. Dan untuk yang terakhir itu rumusnya sama dengan tinggal kita blok bagian ini dan enter. Oke, untuk DO dikarenakan ada yang lebih dan ada yang kurang, berarti kita menggunakan rumus sama dengan ini kurang dari 1 maka langsung, dan apabila lebih dari 1 menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 5 bintang 5 bintang log buka kurung, enter. Oke, untuk yang bagian ketiga itu kurang dari 0 maka kita blok dan enter. Untuk yang ini lebih dari 1 maka sama dengan 1 ditambah 5 bintang log buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, untuk bagian selanjutnya karena kurang dari 1 maka langsung saja sama dengan enter dan tarik ke bawah. Oke. Untuk bagian HG itu rumusnya sama seperti sebelumnya, apabila kurang dari 1 maka sama dengan langsung blok saja, enter. Dan cuman 2 yang kurang dari 0, kurang dari 1 maka kita tarik 2 aja. Untuk yang selanjutnya rumusnya tetap sama dengan 1 ditambah 5 bintang log buka kurung, ini kita blok, tutup kurung, enter, dan tarik ke bawah untuk menentukan nilai selanjutnya. Oke, untuk TDS kita dikarenakan kurang dari 1 semuanya maka langsung saja kita blok bagian ini, langsung enter dan tarik ke bawah. Oke, nah untuk pH dikarenakan ada yang lebih dari 1 dan ada yang kurang dari 1 maka rumusnya sama dengan ini, langsung enter. Maaf, sepertinya agak error. Ini kita tarik ke sini. Oke, untuk yang ketiga dikarenakan lebih dari 1 kita menggunakan rumus sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah buka kurung 5 pangkat bintang log buka kurung, maaf salah, iya benar, log ini kita buka kurung, tutup kurung, dan enter. Oke, untuk yang terakhir itu dikarenakan kurang dari 1 maka rumusnya sama dengan kita blok bagian ini dan enter. Oke, kita tarik ke bawah.
Oke, selesai. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu ada perhitungan nilai akar 2, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Oke, untuk nilai akar 2 itu, bentar, kita tulis terlebih dahulu. Misalkan ini nilai akar 2. Dan di bawahnya itu nilai maksimum. Dan di bawahnya itu nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata. Oke, untuk nilai akar 2 rumusnya itu sama dengan SQRT 2 tutup kurung enter. Nah, untuk nilai maksimum maka kita menggunakan rumus sama dengan max. Kita menggunakan max di mana kita blok bagian ini semuanya. Nah, jangan lupa ditutup kurung dan enter. Oke, untuk rumus rata-rata itu rumusnya sama dengan average, dan kita blok sama seperti tadi bagian ini. Oke, jangan lupa ditutup kurung dan enter. Oke, selesai untuk perhitungan indeks pencemaran. Sekian. Untuk perhitungan storage akan dijelaskan lebih lanjut di menit berikutnya. Silakan ditunggu. Oke, baik. Untuk perhitungan IP itu rumusnya IP. Nah, untuk rumusnya itu sendiri sama dengan nilai maksimum ditambah nilai rata-rata dibagi dengan nilai akar 2. Oke, jangan lupa diberi kurung. Oke, tinggal enter. Begitulah untuk perhitungan dari IP. Oke, baik. Untuk perhitungan terakhir itu ada perhitungan storage. Nah, untuk memulai perhitungan storage sama seperti sebelumnya, kita harus mengumpulkan seluruh data yang harus kita hitung. Contohnya saya juga mendapatkan amoniak, BOD, DO, Hg, TDS, dan pH sama seperti sebelumnya, dan bulannya juga sama, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Serta baku mutu yang saya gunakan juga sama dikarenakan masih bersangkutan dengan data-data dari indeks pencemaran yang tadi. Nah, untuk perhitungan storage, yang pertama harus kita cari itu nilai maksimum. Untuk rumus nilai maksimum itu sama dengan, karena ini amonia, jadi kita blok bagian amoniak. Ini. Setelah itu kita enter. Nah, untuk menentukan parameter-parameter selanjutnya seperti BOD, DO, Hg, TDS, dan pH, tinggal kita tarik ke samping. Dan boom, semuanya bakalan muncul untuk nilai maksimum. Nah, untuk nilai minimum, rumusnya itu sama dengan min. Dikarenakan di sini amoniak, jadi kita pilih kolom amoniak. Setelah itu kita enter. Dan untuk menentukan nilai parameter lainnya, tinggal kita tarik ke samping. Oke, boom, semuanya bakalan muncul. Nah, yang terakhir itu untuk nilai rata-rata. Rumus rata-rata itu sama dengan average. Kita blok bagian amoniak. Kita enter. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata yang lain, maka kita tarik ke samping. Seperti ini. Dan boom, semuanya bakalan muncul. Yang terakhir itu ada skor. Nah, untuk skor itu sendiri kita mengikuti baku mutu. Apabila nilai dari setiap maksimum, minimum, dan rata-rata itu kurang dari baku mutu, maka nilainya itu 0. Dan apabila lebih dari baku mutu, maka kita menggunakan sumber dari Center 1977
Kepmen LH nomor 115 tahun 2003. Nah, amoniak, BOD, DO, Hg, TDS, dan pH ini merupakan parameter kimia. Jadi, kita menggunakan rumus. Skornya itu sesuai dengan peraturan tadi, Kepmen LH nomor 115. Jadi rumusnya itu sama dengan, karena ini lebih dari baku mutu, maka nilainya itu -2. -2 ditambah, karena kurang dari baku mutu 0,49 ini, maka nilainya 0. Dan ditambah rata-ratanya lebih dari baku mutu, maka nilainya -6. Dan enter. Oke, untuk nilai skor dari amoniak itu -8. Nah, untuk BOD kita lanjut. Untuk baku mutunya itu ada 12, dan ini maksimum dan rata-ratanya itu lebih dari baku mutu, maka dihitung, sedangkan minimum itu kurang dari 12, maka nilainya 0. Oke, rumusnya sama dengan 78 lebih dari 10, maka kita menggunakan nilai -4. -4 ditambah 4 kurang dari baku mutu 12, jadi nilainya 0, ditambah 43 ini nilainya lebih dari baku mutu dan lebih dari 10, maka nilai skornya itu -12. Oke, kita enter. Nah, untuk DO itu DO jenuh dan DO LIG kan kita gunakan DO jenuh. Apabila DO-nya lebih dari 7, maka kita akan menghitung. Apabila kurang, berarti nilainya 0. Oke, rumusnya itu sama dengan, dikarenakan 29 ini lebih dari baku mutu dan lebih dari 10, maka kita menggunakan skor -4. Ditambah ini kurang dari 7, berarti 0, dan ditambah 13 ini kurang dari 10, dikarenakan apabila lebih dari 10, maka nilainya harus melebihi dari 17, karena 7 ditambah 10 itu 17. Itu untuk menentukan bahwa kalau nilai ataupun skor yang digunakan lebih dari 10. Nah, jadi 13 ini kita menggunakan nilai -6. Maaf, -6. Nah, setelah itu kita enter. Oke, untuk Hg kita mengacu pada baku mutu, di mana baku mutunya itu 0,005. Apabila kurang dari itu, maka nilainya kita masukkan 0. Oke, rumusnya itu sama dengan 0,07 itu lebih dari 0,05. Jadi kita masukkan untuk Hg itu nilai maksimum untuk skornya itu -2. -2 ditambah 0,003 itu kurang dari baku mutu, ditambah 0, dan 0,06 itu lebih dari baku mutu, maka kita menggunakan -6. Skor -6. Oke, enter. TDS. Nah, untuk TDS itu baku mutunya 2000. Jadi seluruh data dari maksimum, minimum, dan rata-rata itu kurang dari 2000, maka rumusnya langsung saja kita klik 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, dan enter 0. Oke, untuk pH itu sendiri ada pH rata-ratanya itu 7. Nah, apabila lebih dari 7 maka dihitung, dan apabila kurang dari 7 maka tidak kita hitung skor. Oke, untuk pH itu 8,93 itu lebih dari 7, maka tetapi kurang dari 10, maka kita menggunakan skor -2. Maaf, rumusnya itu sama dengan -2 ditambah 4,89 itu kurang dari baku mutu, sama dengan 0, ditambah 6,8 itu kurang dari baku mutu, kita tambahkan 0, dan enter.
Oke, selesai. Itu untuk perhitungan storage, tetapi akan kita jumlahkan seluruh data-data yang telah ada dan kita akan menentukan kelas ataupun kondisi serta keterangan dari hasil-hasil tersebut. Nah, untuk nilai terakhir itu kita manual, dikarenakan kita harus saling belajar untuk manual. Minus 8 ditambah minus 16 ditambah minus 10 ditambah minus 8 ditambah 0 ditambah minus 2, dan itu hasilnya sama dengan, kita isi di kolom berikutnya. Maaf. Oke. Maaf. Iya. Oke. Sepertinya harus kita masukkan rumus. Oke, untuk rumus perhitungan seluruhnya itu sama dengan sum kita hapus saja ya yang ini, dikarenakan lebih mempermudah saja sih. Tambah, setelah itu enter. Nah, untuk nilai perhitungan storage itu ada di minus 44 dan itu berada di kelas T, dengan kondisi buruk dan sangat tercemar berat. Sekian hasil dari hasil perhitungan dari saya di indeks pencemaran dan perhitungan di storage. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.